Siang pedal, malam kadal. Kelas. Kalau gue siang tenis, malam main tenis. Kenal tentang hal-hal yang berbau tentang seksualitas itu pasti dari cari tahu sendiri. Halo, welcome back to VCS, Virtual Class of Sexuality by Berani Berencana. Tempat nongkrong paling aman, nyaman, no judge dan no drama buat ngomongin hal-hal yang sering dianggap tabu kayak seks dan kontrasepsi. Bareng kita, Bibi Confidence Squad, gue Yosefin. Dan gue Stefan, hari ini kita excited banget ya Yos, mau ngobrol sama abang-abang kita yang super kece ya tentunya. Stay tune ya, jangan lupa like, comment, subscribe official YouTube Berani Berencana. Langsung aja kita sambut dua brother paling real dan paling unfilter, Marco dan Marlo. Oke, Kak Marlo. Senang sekali saya ada di sini ya. Iya. Iya. Lagi apa nih? Sibuk apa nih akhir-akhir ini? Gue dulu ya lo ya. Lu dulu deh. Siang pedal, malam kadal. Kelas. Kalau gue siang tenis, malam main penis. Wih, Nggak boleh. Kartu kuning. Nggak boleh. Itu bahasa ilmiah loh. Nggak Ilmiah boleh. loh, Nggak boleh. ilmiah. Ya sibuk-sibuk biasa lah. Iya, kita podcast, kita olahraga, lagi suka olahraga. Lagi suka pedal. Aduh, Oke, nah ngomongin soal judul kita tadi nih, kayak tentang sex education. Kan masih sering dianggap tabu tuh ya, Betul. apalagi di Indonesia Raya ini gitu. Betul. Nah, padahal kita tuh kalau nggak dibahas, biasanya kita jadi penasaran. Masa sih? Kayak cari-cari sendiri. Mungkin. Nah, coba nih, pertama kali banget tahu tentang sex education dari mana? Saya film dewasa sih. Film dewasa ya? belajar What? dari film dewasa. Iya, udah pasti pertama kali kenal tentang hal-hal yang berbau tentang seksualitas. Itu pasti dari cari tahu sendiri. Cari tahu Sebelum sendiri. diajarin. Ya. Dulu ada namanya Opera Mini. Wah, apa nih? Opera Mini itu browser. Browser Iya, betul. zaman itu. Ya, zaman dulu BlackBerry itu. Aman deh pokoknya. Iya. Mudah. Dulu belum nggak butuh pakai VPN dulu. Iya. Iya, betul. Apa itu Indonesia Sehat? Oh, enggak ada. Belum ada waktu itu, belum ada. Tapi iya, kayak karena itu nggak diajarin di sekolah dan tabu dalam keluarga, jadi kita mau cari tahu sendiri aja. Betul, Tapi yang betul. bikin penasaran apa sih yang lo search pertama di internet itu? Payudara kalau kata dia. Kan kita kan belajar tentang sex education nih ya. Nah, yang bikin penasaran tuh apa gitu waktu lo searching di internet pertama kali langsung keluar. Nah, itu apa gitu pada waktu Bener, itu? waktu gue searching di internet, gue juga langsung keluar. Boleh serius gak? Boleh serius gak? Kan gue juga langsung keluar dari geng circle gue yang bilang seks itu nggak baik. Betul. Karena menurut gue enggak kok, ini sebuah pembelajaran yang baik. Baik. Gue jadi mengerti, ya kan? Iya betul, apalagi mengerti soal seks yang aman tuh seperti apa. Betul. Iya kan? Safe sex is the best sex. Keren banget. Dan kalau ngomongin soal sex education ya, itu tadi kayak yang dijelasin sama Yos, itu ada banyak. Sebetulnya apa aja sih yang sebenarnya harus dipelajari ini kalau menurut Bang Marco sama Bang Marlo? yang dia harus pelajarin Yang ideal tuh kayak buat gimana? kitanya. Iya, jadi Iya. biar orang tuh tahu gitu tentang sex ed. Kayaknya kita tuh perlu belajar tentang apa sih gitu. Yang aman lah ya, pastinya ya lo ya. Betul ya? Kayak contoh menggunakan alat kontrasepsi. Nah, itu betul kan? Heeh. Kenyamanan, Kenyamanan, konsep. mau enggak? Suka sama suka, mau sama mau. Responsibility-nya juga sih. Betul. Berani melakukan, berani bertanggung jawab. Betul. Keren. Itu. Ada pengalaman lucu gak sih? Tentang Apa itu. kayak pentila jereng gitu misalkan. Atau apa nih? Itu lucu buat gue. Lo kok yang satu kesana satu sini. Musuhan sama gimana? Gue gabung sama dia. Letepan, gue bilang letepan. Ada gak pengalaman lucu tentang edukasi tentang seks? Dulu tuh pernah malam-malam minta tolong Marlo untuk beliin ini. Apa lo? Post-pill lah. Pospil Oh, gitu. Enggak yang harus tespek iya. gitu. Di salah satu Minimarket. Kenapa itu jadi lucu? Kayak biasa aja gak sih? panik sih. Karena panik jadinya lucu. Masa anak kelas 2 SMA dipanggil bapak? Gak baik kan? Gak baik gitu. Iya. Dia belum ngerti tentang safe sex waktu itu. Belum Iya. tahu. Oke. Perasaan lu udah main aman ya? Hah? Di mobil. Sebagai laki-laki berarti penting ya untuk bisa paham tentang sex education ya. Penting dong. Penting dong. Mau jadi Kenapa ayah tuh? apa enggak? Pengen dong pasti ya. Nantinya. Mau jadi ayah apa enggak? Iya. Sejak dini. Just jadi Nanti udah kalau udah cukup, iya. kalau udah siap, bener? Betul. Gue udah jadi ayah, gak tau sih gue dipanggil Dedi terus aja. Dari kita ngomongin Serem apa yang harus kita penting atau enggak sebagai laki-laki. Menurut lu lebih penting laki-laki daripada perempuannya? Kenapa? Kan kalau perempuannya mungkin mengetahui diri sendiri lebih penting daripada mengetahui lawan mainnya. Kalau laki-laki menurut gue kita harus tahu dua-duanya. Betul. Karena yang bisa nahan trot nggak trot kita.
Betul kan? Itu bahasa baiknya apa? Curhat-curhat. Ejakulasi. Ejakulasi. Ejakulasi kan yang tahu ejakulasi kita. Coca-Cola dikocok. Buset buyar lu. Nah ini terus tahu tentang soal prikam. Prikam bikin hamil apa? Iya. enggak? Iya. Terus kita nggak Bisa bisa jadi. tahu dong. Betul. Misalnya ceweknya nggak mungkin kayak sabar udah prikam belum? Sabar udah prikam belum? Gitu kan Iya. nggak mungkin. Heeh. Jadi kita harus belajar soal kayak gini-gini. Research lah. Dan harus ini. Apa tuh? Sering-sering cek. Betul, Ya. sering cek. Berarti sebetulnya ngobrol-ngobrol serius sama pasangan soal yang tadi itu sering ya? Sama pasangan masing-masing? Nggak, menurut gue sih gue nggak sering, tapi Nggak gue sering ya? harus obrolin. Iya. Awareness lah. Oh. Mapping gak sih? Kalau gue sih lebih ke sukanya apa nggak sukanya apa. Iya, mapping. Concernnya tuh di mana. Konsen juga. Iya, udah pasti konsen kan biasa kalau pacar. Iya, betul. Oh, kecuali yang kayak, iya bener, ada lah beberapa yang harus minta konsen. Paham. Boleh gak sih kayak gitu kan? Masa boleh gak sih ke hotel yang mana? Betul. PT-PT lagi. Ya gitu. Sama umur sih. Umur? Umur. Menurut gue sex education harus diajari sejak dini. Sejak dini tuh sejak berapa? Kayak SMP deh, SMP tuh harus SMP iya diajarin. betul. Sejak pubertas berarti ya? Iya sih Betul. menurut gue. Kalau terlambat, makanya banyak yang anak hamil di Bahaya, bawah umur. iya. Nyoba-nyoba lah, jadi bayi. MBA. Gue penasaran lebih ke kenapa SMP? Apa karena di tempat kalian pada waktu itu tuh banyak banget teman-teman SMP yang lack of sex education atau sex education itu? Kayak sampai atau sekarang deh. emang SMP tuh waktunya eksplorasi aja, makanya jadi kayak hati-hati nih kita kalau misalnya pas SMP. Kalau tadi ngungkit tentang umur nih ya. Kalau menurut gue personally ya, ketika udah SMP itu masa-masa penasarannya itu muncul. Curiosity-nya. Jadi kayak misalnya cewek sama cowok kan pasti muncul timbul kayak, ih emang cowok sama cewek beda ya. Dari anatomi tubuh dijelasin, mulai timbul pengen tahu deh. Nah di situ harusnya ditambahin sex education. Karena emang SMP kan di mana momen kita puber kan. Puber. Yep. Ya kan, yang Puber perempuan pertama. menstruasi, yang laki-laki mungkin udah mimpi basah. Dan SMP tuh cocok. Karena seksual membutuhkan pelajaran SMP. SMP. SMP sih kan. Keren banget kan, keren banget. Pantesan pengen ditanya. Iya, gue udah mikir dari Keren tadi banget. tuh. Udah Keren siapin banget. toh. Iya, terus apa lagi? Udah coba habis itu. Gitu, jadi menurut gue pas lah. Kadang tuh gue bingung ya sama teman-teman gue yang suka ngindar kalau ngomongin soal kayak gini nih. Lo ada kata-kata nggak buat mereka? Jangan ngindar. Jangan ngindar. Misalkan ya, baru datang tongkrongan. Wih, apa kabar? Bahas apa nih? Bahas ini seks nih. Tapi sebenarnya nggak, mungkin karena banyak kurangnya sex education, jadinya tabu. Setiap nongkrong atau diomongin, orang-orang jadi kayak, aduh, itu kayak pembahasan yang kurang mengenakan mungkin. Karena nggak biasa gitu, nggak biasa Dengerannya. diomongin. Bener. Tapi kan kalau sama teman-teman lebih enggak sih, jarang banget. Mungkin emang circle gue kita terbuka soal itu tuh, soal ngomongin kayak gitu ya. Terus kayak gimana kemarin gitu kan, sabibet lagi gitu kan. Iya, Pasti iya, ada iya, orang-orang, iya, apalagi iya, cowok-cowok iya. gitu kan. Mungkin yang lebih susah ketika orang tua. Iya. Orang tua dan kurang pergaulannya mereka kan. Mungkin zaman dulu kayak nggak boleh ngomongin Nggak kayak boleh, gitu. betul. Kayak kita misalkan waktu kecil kita selalu nanya gimana cara bikin aku. bikin bayi. Iya, bikin bayi gitu Iya. kan. Ntar mereka bikin cerita aja, sebenarnya nggak boleh bikin cerita. Kasih Iya, tahu aja. kasih tahu aja, bener. Edukasi supaya kita waktu gede udah hal biasa aja. Ya. Iya. Itu kan biologis, ilmiah, Betul. reproduksi. Betul. Ngomongin tentang seks aman. Tadi kan sempat disinggung tuh tentang seks aman. Kalau menurut kakak, seks aman tuh yang kayak apa sih? Pakai helm. Aman, iya. Enggak, kita pakai helm. Bawanya mah bebas. Bercanda ya Allah, bercanda. Yang full face helmnya. Supaya no face, no case. Yang Seks aman. aman lo, Dulu deh Kak. Ya, yang pasti udah pakai alat kontrasepsi, konsen sama-sama mau, sama-sama pengen. Itu rutin cek. Rutin Ada cek. penyakit apa enggak. Iya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Kontrasepsi ya jadinya. Kontrasepsi harus dong. Kalau ngomongin soal kontrasepsi, apa nih yang kepikiran di kepala kalau dengar kata kontrasepsi? Jawab bareng. Ngomong yang bener dulu nggak? Ngomong yang bener nggak? Ngomong bener dulu. Kenapa sih ini tabu ya buat kamu Stefan? Ayo, Apa ya kata ngir? batu nih. Senyum-senyum kayak lagi foto. Sabar. Cover boy, Nafas, cover boy. nafas. Oke. Sorry. Boleh jawab bareng-bareng kalau ngomongin soal kontrasepsi? Lu kaku banget. Apa? Ulang Oke, lagi ulang. nanti dijawab bareng-bareng ya Bang ya. Kalau kita ngomong soal kontrasepsi, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? 1, 2, 3. Aman. Keren. Ini emang bener-bener abang-abangan kita banget ya. Satu pikiran loh, keren banget. Bisa Gila, tinggi. ya. Iya. Soalnya kalau bilang mahal kan nggak mungkin. Udah tersedia banyak banget. Lebih mahal membesarkan bayi yang lu nggak harapkan dibanding Exactly. beli kontrasepsi, Betul, bro. betul. Iya kan? Kalau sama pasangan sendiri tuh pernah gak sih ngomongin tentang kayak batasan diri? Oh pernah.
Kayak Pasti tentang dong. konsen. Batasan diri tuh kayak aku udah limit lagi gitu. Atau apa sih? Enggak, maksudnya aku boleh nyentuh mana, boleh ngapain aja. Oh iya pasti dibahas dong. Dia gak suka disentuh pundaknya. Geli soalnya. Iya katanya geli. Iya. Gue gak suka diajak ngobrol. Kalau lagi dalam sebuah hubungan. Oke, iya, make sense. Makan apa ya besok gitu. Jangan. Gue tuh gampang buyar, gue tuh gampang gak fokus. Tapi makanya itu harus gue. Gak boleh kentut. Iya. Gue komunikasikan. Oke. Iya. Dan gitu maksudnya. Kita kan punya preferensi masing-masing. Betul. Dan gak semua orang tuh suka preferensi itu. Betul. Paham. Mungkin ada yang suka cepet, ada yang suka pelan, ada yang gak suka lu, Asal. Ada yang gak suka kok. ada yang gak suka lu sebenarnya. Ada. Terus Gitu. awalnya ngomong tentang batasan diri itu kayak gimana sih? Sambil ciuman. Sambil Soalnya ciuman. kan harus minta konsen dulu Aku ya, bukan mau nggak? kamu. Gitu ya. Mbak nih mbak, Karama mbak. Ngomongnya nih. supaya tuh teman-teman kita udah tahu gitu kayak gimana sih cara ngobrolnya Kak kalau misalnya pasangan kan ada beberapa orang tuh kayak kaku gitu ngobrolnya Betul, gitu kaku. kayak canggung gitu tiba-tiba kok lo bahas tentang ciuman lo kok bahas tentang berhubungan seks gitu atau lo kok tiba-tiba bahas tentang ini gitu cara memulainya tuh loh cara mulainya Mulai dari hal yang kita suka dulu. Maksudnya? Gue sih selalu kayak gitu ya. Oke. Kayak dalam tadi nih misalkan kita mau review nih. Kayak tadi waktu lu kayak gitu buset. Mantep bener. Doyan tuh gue kayak gini. Tapi gue kurang suka yang waktu ini lagi. Jadi jangan langsung tentang hal buruknya. Itu pasti dia ngerasa kok lu nilai gue. Gitu gak sih? Apalagi sama pasangan ya. Kalau bukan pasangan sih gue nilai. Iya kan 6/10 kena gigi. Sedih. Ya kan? Dosen kah? Lebat. rambutnya iya kayak gitu. Tapi kalau sama pasangan pasti gue ngomong hal yang gue suka, hal yang gue gak suka. Malah review. Iya. Ya gitu. Tapi gue bakal mulai dari hal yang complimenting. Oh Iya, pasangan gue. Baru nanti gue gak sukanya apa. Dan gue juga pengen denger sebaliknya. Lu tuh gak suka waktu gue kayak gimana. Feedback. Dan lu sukanya waktu gue lagi apa. Iya pengen sih Pengen ya? diomongin gitu. Tapi waktu lu Konsen. sama punya pacar, waktu sama mantan lu gimana? Ngomongin lah. Oh ngomongin. Gue udah ciuman aja gue ngomongin. Buset. Gak enak ciuman kamu. Buset. Gitu ya. Enggak lah, gak sampai gitu. Cuma gini. Enggak, tapi tetap diomongin lah. Feedbacknya juga kan, yang penting kan bisa masukkan buat kita kayak kita improve juga gitu. Tapi kenapa ya kadang-kadang kalau gue baca-baca sih ya di Udah pengalaman sendiri aja udah ngomong. Iya, sosial udah bilang media, aja. gue Iya. baca-baca di mana gitu kan. Baca-baca di Twitter personal gue gitu. Thread gitu kan. Itu kayak kadang-kadang tuh cowok masih suka ngehindar gitu loh dari tanggung jawab soal kehamilan. Oh ya banyak. Banyak ya? Banyak lah. SDM rendah biasa lah. Ih, Orang-orang yang pengen enaknya doang. Pertama mungkin panik kali ya lo ya. kenapa? Iya ya. Ya kan? Iya banget lagi. Ada kepanikannya. Ya itu mungkin waktu di umur-umur yang belum matang kali ya. Terutama yang kayak masih misalnya let's say baru kuliah gitu. Iya. Kelar kuliah belum punya masa depannya kayak ngapain, gue gak punya duit, gak punya tabungan. Tiba-tiba pacar gue hamil, ya kabur lah, gue mau ngapain. Iya, kan nggak bisa nafkahin juga kan resiko juga buat anaknya nanti. Iya Gitu. benar. Atau ya mungkin ngobrolin sama pasangannya kalau misalkan suatu saat gitu Tuhan emang ngasih kita keturunan, lu mau gimana? Iya. Tapi kadang-kadang juga cewek tuh mungkin karena kurangnya sex education, pokoknya tiba-tiba aku hamil gitu. Nah, oke. Kan kita juga nggak tahu, emang yakin, makanya adanya test pack, terus ada obat apa lo? Post pill. Hospital gitu-gitu. Iya sih benar. Karena itu ya balik lagi ya tergantung SDM-nya kayak kalau misalnya dia emang teredukasi tentang seks yang bagus, kayak edukasi seksnya mantep ya menurut gue gak bakal ada masalah sebenarnya. Dan kayak kalau- kultur deh. Kultur. Kultur. Dia Ini bilang, udah membudaya gitu ya? Kultur iya, budaya kita tuh beda sama budaya barat. Kalau di budaya barat lu bisa nggak nikah dan punya anak dan membesarkan bareng tuh oke-oke aja Exactly. selama Iya. lu pay child support. Di Indo kan mana bisa. Di sini kan tabu lagi. Iya. Kayak misalkan udah hamil nih, ya mau kamu dinikahin. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Lah kok gue kagak gitu-gitu sayang, makanya ntar lama-lama cerai Iya. gitu. Terus KDRT. KDRT. Iya. Oke, sebelum kita makin serius, kita mau break dulu karena gue lagi nyiapin game buat Marco sama Marlo biar makin seru. Gamenya adalah Challenge-nya simple. Apa nih? Kita bakal cepet-cepetan pasang kondom di alat peraga. Nah, kita bakal lomba siapa yang paling cepat masang kondomnya. nih pilih. Sekarang boleh pilih nih, mau terong atau timur. Iya tuh. Oke, boleh ditaruh dulu barang-barangnya. Jadi dari situ ntar kita hitung 1, 2, 3. Kita coba lihat nih, siapa yang paling cepat pasang kondomnya. Gue kagak ngerti lagi. Iya. Nah, Cepet dan benar. Cepat dan benar. Bang Oke. Marco siap? Enggak. Ya udah. Tapi mau nggak mau kan? Mau nggak mau ya? Iya. Bang Marlo? Aman. Oke, 1, 2, 3. Nenek. Ini pakainya tuh harus ditagain. Iya kan. Biasanya ada yang makein.
14 detik. Udah ini bagus. Bisa sampai oke. Lengket. Dah, oke. Ternyata cuma butuh waktu setengah menit ya buat pakai kondom. Lama banget. Nah, untuk yang tercepat selamat kepada Marlo, tapi untuk yang benar selamat kepada Marco. Karena sebenarnya penggunaan kondom yang benar itu adalah harus hati-hati dari awal, mulai dari buka bungkusnya. Karena kalau misalnya kita nggak dari awal hati-hati, nanti kondomnya bisa sobek atau mungkin lain hal terjadi juga. Jadi kayak kita cara pakai kondomnya itu adalah buka kondom plastik kondomnya secara hati-hati, terus kemudian cubit ujung kondom buat ngilangin udara dan gulung di penis yang ereksi dari atas ke bawah. Bungkus kondom dengan tisu lalu buang ke tempat sampah. Nah, aku juga punya nih tips buat kamu yang mau simpan kondom yang benar. Yang pertama, simpan kondom di tempat yang sejuk dan kering. Yang kedua, jangan biarin di dompet terlalu lama. Dan yang ketiga, kamu harus cek tanggal kadaluarsa kondom tersebut. Oke? Tahu nggak pospil itu apa? Mungkin ada pengalaman pribadi sebelumnya. Marlo kayaknya. Pospil apa sih lo? Gimana bang? Ketika tidak sengaja, ya. Heeh. Ketika tidak sengaja kerimpai Oke. dan kita panik, gua udah didau. Terus ceweknya ngeluh dulu, makanya pakai sutra. Nggak boleh pakai ngomong itu. Makanya pakai alat kontrasepsi, gitu kan. Tapi ayah tadi gimana udah kepepet. Iya. Tapi tenang, sah pospil. Gitu. Langsung dikasih tuh. Langsung tak bung sek Ke kitanya apa ke dianya? ke dianya. Ke dianya. Kitanya buat apa? Ya nggak tahu. Takut hamil lu. Tapi tahu nggak cara pakainya yang benar kayak gimana? Gini nih. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Nggak tahu. Obat. Emang nggak tahu? Bukannya setelahnya. Pospil adalah pil KB darurat yang bisa mencegah kehamilan setelah seks emergency. Jadi misalnya kamu dalam keadaan get carried away atau nggak sengaja lupa pakai pengaman dan kamu bisa pakai pospil. Cara minumnya adalah diminum 2 sekaligus setelah terjadinya seks emergency. Maksimal 72 jam, semakin cepat semakin efektif. Belinya harus di apotik. Makanya kayak bisa banget nih kalian ke Berani Berencana konsultasi lewat WhatsApp ataupun Instagram kalau kalian mengalami hal-hal tersebut. Jadi kalian bisa dibantu atau bisa curhat dan dijawab langsung sama ahlinya. Dan yang paling penting juga kalau kita curhat ke sana itu gratis dan no judgment nih. Gratis dan no Gratis judgment. dan no Itu yang paling judgment. penting ya. Paling penting. Iya. Jadi kan soalnya kadang tuh karena kita tahu bahwa ini tuh masih banyak orang yang anggap tabu, makanya di Berani Berencana aja nih kita berani buka-bukaan bahas secara lugas gitu ya. Pertanyaan, mitos atau fakta, nanas muda bisa bikin nggak jadi hamil? Mitos. Mitos. Sumpah? Asli. Damn, kasihan. Coba bayangin orang yang abis turun dari puncak. Dia nyari nanas muda. Heeh. Ternyata gak berhasil. Kan masih banyak salah kaprah tuh kan di situ. Iya, adanya jambu ya. Turun dari puncak. Ya kan puncak kenikmatan. Nah, Di puncak kenikmatan kok. Gue sumpah mikirnya kayak makan jagung, lihat teh. Mie ya, Iya, mie. terus ke bawah, mau nanas muda lah BM gitu kan jatuhnya. Oh iya. Jadi yang udah pasti aja kali ya. pasti aja. Yang pasti. Toge, mitos atau fakta buat kesuburan? Oh. Bukan toge. Ini subur, ini kan gayamu. tak. Menurut kalian apa? Iya katanya biar Biar- bahasa manisnya sperma apa? Sperma. Oh, itu manis ya? Sperm. Heeh. Nah biar peju lu kental. Kagak biar kayak ada manisnya ya? Emang ada manusia gitu. Enggak, maksudnya biar bagus. Setahu gue tau gitu biar bikin spermanya kental. Biar banyak katanya. Bukan cair. Nah, memang masih banyak perdebatan nih. Makanya kita harus tanya ke konselor yang ada di Berencana. Benar. Berani Berencana. Langsung Betul tanya kan? aja. Betul kan? Diizinin. Kayak langsung. Baiklah, aku akan saya tanyakan setelah yang ini. Karena admin dari berencana, no judge dan gratis. Gratis. Kelas. Tapi menurut kalian cowok tuh perlu tahu gak sih tentang pospil? Perlu banget lah. Apa cuman cewek doang yang butuh tahu tentang Enggak. pospil? Enggak, cowok tuh Cowok juga perlu tahu. kalau bisa malah stok. Cowok tuh ikut inisiatif dalam memilih alat kontrasepsi. Penting dong. Enggak penting lah. Enggak penting ya. Kalau menurut gue sih gak penting. Kenapa gitu? Itu kemauan pribadi aja. Kayaknya tergantung dua-duanya deh. Itu kayak preference deh. Maksudnya kayak misalkan ya let's say. Pasangan gue gak suka kalau gue ikut campur soal pil KB atau kontrasepsi gitu. Karena menyangkut tubuh dia. Iya gitu. misalkan. Kayak Oh. lu jangan nyuruh gue minum pil KB kan gue gak mau. Ini kan badan gue. Iya Atau sih. misalkan kayak kita di pospil gitu. Ya dia gak mau ambil ya itu hak dia juga. Tapi menemani lah. Ikut Ya, serta kalau- kan sebenarnya bagus untuk pengetahuan dua-duanya. Betul. Kayak gue tuh bisa di vasektomi, lo itu bisa minum pil KB. Jadi ada banyak apa ya opsi. Opsi. Manusia tuh suka punya banyak opsi. Betul. Dan kenapa penting buat cowok juga ngerti bahwa kehamilan itu bukan cuman urusan cewek. Ya kan buatnya sama-sama. Masa bisa Bener kayak, sih. thank you ya. Sebelum kita nutup obrolan ini, kita mau main satu game cepet lagi bareng Marco dan Marlo. Tadi kan kita udah main games cepet-cepetan Bener. pasang kondom ya. Ya. Sekarang kita mau main games mitos atau fakta. Woi.
Oke, let's go. Jadi nanti dijawab bareng-bareng ya Bang. Mitos atau fakta? Pospil bisa membatalkan kehamilan yang sudah terjadi. Fakta. Mitos. Apa tadi? Kenapa fakta, kenapa mitos? Ulang pertanyaan. Enggak, dia udah fakta, gue mitos, gue yang bener. Iya benar-benar nggak boleh diulang. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Ulang pertanyaannya aja. Iya, ulang pertanyaannya, Oke. tapi dia tetap dari fakta. Mitos atau fakta? Pospil bisa membatalkan kehamilan yang sudah terjadi. Oh iya. Mitos, karena cuma 72 jam setelah kamu mengeluarkan ejakulasi di dalam. Pinter Betul. banget. Terima kasih. Karena aku belajar sama berani berencana. Keren. Ini udah kayak ujian dah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mitos atau fakta ya? Mitos atau fakta? Cowok nggak bisa kena infeksi menular seksual. Mitos. 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 Kenapa tuh mitos? Menular, gonorea, macan tutul. Apa aja singa? Aja Nah, singa. itu macan tutul. Apa tuh aja? Bentol. Iya, menular itu. Menular gitu. Iya. Makanya pakai alat kontrasepsi. Benar. Ya. Sperma bisa keluar bahkan sebelum ejakulasi. Nah, Mitos menarik. atau fakta? Menurut aku, itu fakta. Wow. Aku juga merasakan kefaktaan. Karena yang namanya perikam tadi kita udah ngomong. Iya. Iya benar. Pasti tapi banyak yang nggak tahu kalau Tapi ternyata perikam bisa bikin hamil nggak? Bisa bisa. ya? Kalau ada spermanya. Oh. Kalau iya. Kalau ada spermanya. Kalau enggak, berarti itu isinya apa? Kalau enggak itu isinya cuma cairan Cuma aja, pelumas ya jatuhnya. aja. Selanjutnya, minum soda setelah seks bisa mencegah kehamilan. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Bikin kembung iya, sama gelegean. Iya. Bikin kembung sih. Tapi pernah dengar gak dulu? Pernah lagi? Iya pernah tuh kayak minum soda. Iya, hampir 2 kali. Kayak ini katanya minum soda susu. Enak dong. Sama ini sama roti bakar. Katanya ya, makan martabak itu bikin nikmat, bikin kenyang. Martabak. Iya, kenapa ya? Tapi kenapa ya orang-orang Indonesia tuh suka bikin mitos-mitos kayak gitu deh? Iya kenapa ya? Untuk mencegah ini Ya kan proses bersatu. nggak mencegah dong, itu kan Udah terjadi. Iya, tinggal minum aja soda. Minum aja. Kayak menurut gue ya, ini tuh sebuah kayak cerita-cerita rakyat gitu loh. Iya, Iya nggak sih? Kayak misalnya di suatu kampung ada anak yang bilang gue kayak hamil, terus nggak jadi hamil karena dia bilang iya gue banyak minum soda kemarin. Padahal misalnya let's say Keguguran iya emang. keguguran satu dan dua lain hal emang gak jadi, tapi orang-orang di kampung itu bilang ini gara-gara soda. Jadi kepercayaan mereka menyebar. Mungkin gak sih? Jadi hati-hati buat cewek atau cowok yang tiba-tiba kok banyak banget kaleng soda. Iya, iya itu Gawat. hati-hati. Hari ini ada action nih. Enggak. Terus kalian pernah denger gak sih kayak yang dulu tuh sempat ada berita yang perempuan hamil pas ditanya, "Kamu hamil kenapa?" Nggak tahu karena angin. Oh tahu gua. Tahu gak? Di Indo kan? Di Indo. Yang tiba-tiba hamil. Terus ditanya sama warga Tapi kayaknya itu bohong deh. karena Dia kurangnya seks edukasi. Iya betul. Tapi kira-kira Gak mau ketahuan dia aja nggak sih mau ya. ketahuan cowoknya siapa. Iya. Atau dah. Dan berita viralnya itu juga itu membuktikan bahwa banyak orang masih percaya. Terus mitos apa lagi yang pernah lo denger? Yang pernah lo denger? Kan nanas tuh udah. Nanas. Iya nanas. Toge. 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 Apalagi ya? Berenang gak sih berenang? Evan ya. Bukan. Benar. Gue kira ngajak. Kayak kita tuh dulu sih gue pernah dikasih tahu sih, kamu jangan berenang sama cewek takut cewek hamil. Oh itu. Itu. Iya. Waktu kecil. Yang sempat Kalau kecil. ribut. Gandengan juga. Nah. Jangan gandengan. Iya. Iya. Jangan gandengan. Jangan Waktu kecil kan. gandengan. Jangan gandengan. Nanti Jangan hamil. Iya. Jangan ciuman nanti hamil. Iya soalnya waktu itu juga ada di anak teman gue di sekolah waktu gue SD. Dia tuh nangis kejar gara-gara pipinya dicium sama temennya. Dikiranya hamil Iya, dia habis itu. histeris karena aku nanti hamil gitu-gitu. Terus hamil? Enggak. Gue kayak gitu ya gak tahu. Gila. Waktu SD kelas 4. Karena adanya sex education. Iya, gue di pojokan sambil sebat. Gitu ya gak tahu lu. Nama SD. Ya, gue bilang makanya lah, lu tanya ke Berani Berencana, free kok, no judgment. Gitu, keren banget. Masuk terus. Iya. Apa ya? Seru banget ya. Mitos-mitos Apalagi kayak gitu ya? mitos-mitos ya yang pernah dengar. Nggak tahu. Ini, Apa? kalau minum manis, spermanya jadi pahit. Oh kebalikannya ya. Iya, kalau makan makanan yang pahit, spermanya jadi manis. Katanya. Gue sih gak pernah Mitos nyobain, atau jadi gue fakta? gak tahu ya. Faktanya ya kalau ini berdasarkan apa namanya? Research. Bukan research tapi kayak Based on experience. based on experience, by Oke. experience dari teman-teman. Dan katanya emang manis kalau misalnya kita tuh banyak makan buah-buahan. Jadi memang banyak ya mitos dan fakta yang masih tersebar gitu kan. Betul. Dan adanya podcast kali ini juga berfungsi supaya mitos dan fakta itu benar-benar tahu tuh yang benar kayak gimana. Jujur gue banyak belajar sih hari ini sama Bang Marco, sama Bang Arlo. Thank you ya, Stefan. Iya. Gue seneng lagi ngajarin lo. Seru banget dan ternyata banyak yang benar-benar kita tahu itu mitos, ada yang beberapa juga kita tahu kalau misalnya itu fakta. Fakta. Dan sebelum kita benar-benar tutup, ada satu pertanyaan yang paling penting buat Marco dan Marlo. Apa tuh?
Oke, boleh dong kasih tahu nih dari Bang Marco sama Bang Marlo. Kira-kira ada pesan gak nih buat cowok-cowok muda di luar sana soal seks dan tanggung jawab? Nah, apa yang pesan. paling pengen kalian bilang ke teman-teman yang lain? Mungkin dari Bang Marco dulu nih, gimana Bang? Ya kalau misalnya mau berhubungan lebih baik kenali dulu pasangannya, preferensinya apa, pakai alat kontrasepsi. Habis itu berani bertanggung jawab. Enggak, gue pengen matain stigma soal memakai kontrasepsi itu nggak seenak nggak memakai. Itu tuh bohong. Dua-duanya sama-sama enak, bro. Tergantung gimana ya? Tergantung kaliannya. Kan lagi pula banyak banget kontrasepsi sekarang tuh yang fun. Oh iya. Ada totol-totolnya, Iya, ada ada rasanya. Rambut. Ada rambut. Gue gak tahu. Jenglot lu beli. Enggak, maksudnya kayak gitu. Dan apalagi ya yang paling, maksudnya gue suka, tipis. Udah banyak kan yang Light Champion juara dunia, Conor McGregor. Maksudnya apapun tipenya udah ada yang kayak nggak make gitu loh. Ya. Star-Lord. Dan itu setelah gue cobain, gila sih. Gue lebih baik yang kayak gitu sama-sama kayak nggak make tapi aman daripada nggak make dan nggak aman. Masalahnya kalau sekarang ya di umur sekarang apalagi, ini buat cowok-cowok semua. Buat cowok. Gue tuh pribadi lebih nggak takut pasangan gue hamil. Gue lebih takut gue kena penyakit. Betul. Itu sih. Dan itu alat kontrasepsi itu Penting. penting betul gitu. Nah, itu makanya tadi udah yang gue bilang mendingan lu bayar buat beli kontrasepsi daripada bayar buat masa depan anak lu. Iya. Betul. Yang lu nggak planning itu ya by the way. Kalau lu planning ya silakan. Betul. Dan kan banyak banget pasutri Iya. yang masih memakai kontrasepsi. Penting. Iya kan? Kayak teman gue nih. Kan program KB. Oh iya benar. Iya. Bisa juga child free. Child free juga. Iya kayak teman gue tuh baru punya anak satu. Dia masih mau berhubungan dengan istrinya, tapi nggak mau punya anak lagi. Jadi dia mau nggak mau pakai alat kontrasepsi. Betul. Jangan yang kayak, aduh iya jadi lagi. Itu malu aja. Memang benar kondom itu satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa mencegah HIV dan AIDS dan apa namanya penyakit menular seksual lainnya. Oh Jadi itu sama ini sih gue pengen menyarankan boleh dong. Boleh. Nggak cuma cowok tau yang boleh bawa kondom. Iya, cewek juga. Tapi bawa banyak aja. banget teman gue yang perempuan ngapain? Loh, itu kan maksudnya lu gak akan pernah tahu kapan Betul. dan di mana lu membutuhkan. Iya, betul. Jadi menurut gue harusnya dua-duanya bawa. benar. Apalagi kalau misalnya perempuannya punya preference, misalnya pakai yang ini atau apa, kan kita gak ada yang tahu kan. Betul, Jadi betul. banyak banget tapi gue masih yang kayak misalnya gue punya teman deket cewek gitu, Iya. terus dia mau yang kayak gue mau temu temen gue temen Bumble gitu, udah bawa kontrasepsi belum? Ngapain kan ada cowoknya? Ya itu menurut gue salah tuh, Iya, lu juga harus benar. Lo bawa harus dong. prepare. Iya. Dan kita udah ngobrol banyak banget hari ini dari Sex Education, Safe Sex, tempat soal tanggung jawab cowok terhadap kontrasepsi. Dan yang paling penting semua orang termasuk cowok berhak punya akses ke informasi yang benar dan aman soal sex education dan kesehatan reproduksi. Betul. Kalau kalian semua punya pertanyaan atau butuh info, mau konsultasi secara umum nih, dan yang di tempat yang no judgment. dan secara Gratis. bisa langsung chat aja ke WhatsApp dari Berencana di 08 11 13 90 05 27. gratis dan no judgment. Catat sekali lagi semuanya. 08 11 13 13 90 05 27. Nomornya ada di mana? Di bawah Sini. sini. Dan kita ada juga kalau di WhatsApp, di Instagram juga. Jadi kalau emang lo pengennya Tapi fast respon Instagram. enggak sih? Kalau fast response sih pasti ya. Dan dijawab sama ahlinya. Iya. Jadi kayak nggak usah khawatir kayak jawabannya tuh bakal ngawur atau mungkin malah jadi kayak Salah siapa nggak gitu, gitu ya. kayak- Nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin. Enggak kan mereka no judgment. no judgment. Ya kan diketahuin nggak judgment. Wok gitu kan. Iya. Jadi terima kasih banyak Marco dan Marlo udah gabung hari ini. Terima kasih, Seru banget VCSBB. ngobrolnya, sharing-sharingnya. Thank you VCS. Bebe. VCS. VCS baby. Anjay. Enjoy. Sampai ketemu di VCS, Virtual Class of Sexuality Sexuality by Berani Berencana. Tetap jaga diri. Saya Stefan. Belum selesai. Tetap safe, tetap belajar karena kita berani berencana. Itu dia. Sampai ketemu di episode VCS Virtual Class of Sexuality by Berani Berencana selanjutnya. Yuk sama-sama kita tetap jaga diri, tetap berani belajar dan tentunya berani berencana.